Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Gudang pengelolaan limbah oli yang diduga ilegal, ludes dilalap si jago merah. Kesal karena uang tabungan minta dikembalikan, seorang perempuan tega membunuh tetangganya saat korban sedang sholat maghrib. Diduga karena mesin kehilangan tenaga, sebuah pesawat terbang mendarat darurat di tengah sawah. Diduga pengemudi mengantuk, truk pengangkut paket komponen elektronik menabrak pohon yang berada di tepi jalan Pantura, Nontol, Subang. Truk terguling dan masuk sawah, 2 orang alami luka. Kecelakaan tunggal menimpa truk box pengangkut paket di ruas Pantura Nontol Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Truk ringsek parah setelah menabrak pohon hingga kemudian terjun ke sawah. Akibat kecelakaan, seluruh isi paket di dalam truk berceceran di jalan hingga ke area persawahan. Petugas lalu mengevakuasi truk tersebut dengan memindahkan muatan truk yang sempat berserakan, kemudian menarik bangkai truk menggunakan derek. Proses evakuasi sempat membuat arus kendaraan di 2 arah tersendat. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat pengemudi mengantuk. 2 orang dalam truk yakni pengemudi Sabto Tri 34 tahun dan rekannya Ermiko 34 tahun dibawa ke rumah sakit. Korban hadir 2 orang, satu patah kaki, yang satu dibawa ke PMC, yang satu dibawa ke RSUD Subang. Kecelakaan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon. Diduga untuk supir, tadi keterangan dari supir diduga mengantuk dan terperosok ke sawah. Untuk sementara luka ringan 1, untuk yang luka berat sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ciereng. Guna menghindari terjadinya penumpukan selama proses evakuasi, polisi melakukan kontraflow kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Karena ditagih uang tabungan dikembalikan, seorang perempuan di kawasan Cisarua, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tega menghabisi tetangganya. Pelaku menghantam korban dengan kayu saat korban menunaikan ibadah sholat maghrib. Warga Kampung Cipare di kawasan Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor tidak menduga perempuan parubaya berinisial N berusia 59 tahun menemui ajal di tangan tetangganya sendiri berinisial NAF. Korban tewas akibat dihantam benda tumpul dan senjata tajam pada bagian kepala, wajah, dan leher. Polisi menemukan bercak darah serta barang bukti pisau dan kayu yang masih berlumuran darah di rumah korban. Dari hasil otopsi, korban tewas karena mati lemas akibat mendapat kekerasan. Kurang dari 24 jam pelaku diringkus tidak jauh dari rumah korban. Berdasarkan keterangan awal pelaku, pembunuhan dipicu masalah uang tabungan yang dititipkan korban kepada pelaku sebesar 12 juta rupiah. Uang itu dititipkan korban untuk biaya umroh. Pada saat kejadian, korban minta pelaku mengembalikan uang tabungan tersebut, namun pelaku minta keringanan untuk dicicil. Pertemuan keduanya berakhir cekcok hebat. Karena tidak terima, pelaku kemudian memanfaatkan situasi saat korban sedang menunaikan salat maghrib. Awalnya pelaku mendatangi korban pada pukul 11.00 siang hari untuk berbicara terkait dengan uang korban yang dititipkan kepada pelaku sebagai tabungan sejumlah 12.450.000 yang pada hari itu diminta oleh korban. Korban kemudian menyampaikan permohonan untuk kelonggaran pengembalian uang tabungan tersebut kepada korban. Namun yang terjadi adalah cekcok di antara keduanya. Pelaku berinisial NAF dijerat pasal berlapis 365, 338, dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Seorang wanita yang menjadi penumpang sepeda motor tewas usai terlindas truk tronton. Kejadian Kelapa Nunggal. Video amatir warga menunjukkan detik-detik usai terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu malam. Seorang wanita yang merupakan penumpang sepeda motor tewas setelah terlindas truk tronton. Korban melaju dari arah Cileungsi menuju Gunung Putri. Diduga pengendara gagal menyalip dan tertabrak truk dari arah sebaliknya. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berupaya menyelamatkan korban. Namun naas, nyawa korban sudah tidak dapat diselamatkan. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban, sementara satu korban luka ke Rumah Sakit Abdul Rojak Cileungsi. Oh, dari Cileungsi. Iya. Dia mau ke sini katanya. Ini dia tuh nyelip truk. Jatuh. Jadi yang dibonceng itu yang terlindas. Cewek. Satu, teman. Satu, perempuan. Iya. Terus selanjutnya dibawa kemana, Pak? Rumah sakit? Iya, rumah sakit kata Bapak polisi tadi. Motor serta truk tronton yang terlibat kecelakaan sudah diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Hingga kini, unit Laka Lantas Polres Bogor masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan yang merenggut satu korban jiwa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga karena korsleting listrik pada bagian mesin, sebuah mobil SUV sport yang sedang melaju tiba-tiba terbakar di underpass Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi. Beruntung pengendara dan penumpang selamat setelah melompat keluar dari mobil. Mobil jenis SUV sport ini tiba-tiba terbakar saat melaju di underpass Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jumat siang. Kepanikan seketika terjadi. Pengendara dan penumpang langsung melompat keluar dari mobil sehingga lolos dari maut. Warga tidak berani mendekat karena takut mobil meledak. Beberapa saat berselang, mobil pemadam tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api. Akibat kebakaran, bagian depan kendaraan hangus. Dugaan awal api bersumber dari korsleting listrik pada mesin karena mengalami overheat. Ya, saya cuma jalan biasa kan. Nah, dalam ada mobil berasap gitu dari dalam kap mobilnya. Saya kan kaget di dalam, kayak saya kira apa overheat gitu. Tapi kalau overheat kan ada indikator di spidol kalau. Tapi ini mah enggak ada yang bikin saya kaget. Nah, Kebakaran itu ternyata setelah ditanyakan kepada pemiliknya yaitu berasal dari overheat dan trouble elektrikal. Kemudian ada percikan api, terus membesar, jadi aja kebakaran kendaraannya seperti itu, Pak. Untuk korban luka nggak ada karena yang pemilik dan yang mengendarai kendaraan itu pada loncat semua. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lantas Polsek Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sebuah gudang pengelolaan limbah oli diduga ilegal di Kabupaten Bogor terbakar hebat. Api membakar habis seluruh gudang. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang yang diduga menjadi tempat pengelolaan limbah oli ilegal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Api dengan cepat berkobar, melahap seluruh isi gudang yang berisikan beberapa tangki penampungan bahan bakar minyak. Tak hanya kobaran api, beberapa kali sempat terjadi ledakan keras. Tim damkar sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Oli bekas yang mudah terbakar membuat petugas harus ekstra untuk menjinakkan api. Sebanyak 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Beruntung akibat kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun belum diketahui pasti penyebab munculnya api. Yang kebakaran ini oli bekas. Berapa unit damkar yang dikerahkan? Untuk damkar yang dikerahkan kita dari sektor Gunung Putri ada 2 unit dan perbantuan dari sektor Internet ada 1 unit. Yang menjadi kendala kan saat pemadaman apa sih Bang sampai lama gini? Untuk kendalanya karena ini oli bekas
kita masih coba proses memadamkan titik apinya karena di dalam satu kontainer yang cukup lumayan besar. Sempat terjadi beberapa ledakan gimana Pak? Kalau ledakan memang sempat terjadi. Tadi kita sekitar ada 2 kali ledakan. Ada korban jiwa nggak? Kalau korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada penanganan khusus Bang untuk pemadaman ini? Jadi kalau untuk penanganan khususnya kita harus menggunakan bom karena yang terbakar itu cairan oli bekas. Sebelumnya, gudang ini sempat disegel Kementerian Lingkungan Hidup atas penyalahgunaan lahan hutan, namun masih tetap beroperasi hingga akhirnya terbakar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.